Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat Paskah buat saudara seluruh jemaat Tuhan. Kalau kembali kita bisa beribadah pagi hari ini, semua ini karena kemurahan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita buat mendengar apa yang Tuhan mau bicara kita di hari Paskah ini. Ya, kita langsung saja masuk kepada firman Tuhan. Kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya minta semua saudara ikut baca ya ayat-ayat ini. Matius 16 ayat 21 sampai ayat 24. Oke, kita baca. 2, 3. Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari bicara tentang memikul salib dan mengikut Yesus. Saudara, pujian terakhir katakan karena salibnya ku hidup. Karena salibnya ku bisa lakukan mujizat. Saudara-saudaraku, luar biasa kalau kita mengerti tentang salib dan fungsi dari salib. Salib bukan sekedar hanya merupakan perhiasan bagi orang Kristen. Salib bukan merupakan simbol saja bagi orang-orang Kristen. Tapi salib yang sebenarnya adalah merupakan hidup dari orang Kristen. Haleluya. Bagi orang yang tidak mengerti firman Tuhan, mereka bilang apa itu salib? Ya, orang yang mati di pertenteng, orang yang mati terpaku di kayu. Apa itu? 1 Korintus pasal 1 ayat 18 itu satu kebodohan. Dia bilang, kok maunya? Ya, kok maunya jadi orang Kristen? Pikul salib. Kok maunya? Mungkin ada di antara saudara pada pagi ini memikirkan juga punya pikiran yang sama. Beritanya khotbahnya kok tentang pikul salib. Nah, ini kan sesuatu yang tidak enak. Tunggu dulu. Jangan segera saudara tolak. Tunggu dulu. Kalau kau ngerti firman Tuhan dan ngerti kebenaran yang Tuhan berikan. Justru saya mau bilang semua saudara akan dengan senang hati untuk pikul salib. Amin. Ya. Memang kalau pagi ini saya tanya awal, saya bilang mungkin saudara belum bisa katakan amin dengan sungguh-sungguh. Tapi nanti setelah kau perhatikan firman Tuhan dan kau ngerti firman Tuhan. Saya mau bilang baru kau bisa berkata amin. Aku mau pikul salib dan mengikut Yesus. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Coba dibuka lagi. Di ayat yang ke-21 dari Matius pasal yang ke-16. Matius 16 ayat 21. Perhatikan kata ini. Sejak waktu itu. Dari 3 kata ini. Sejak waktu itu. Tanpa saya sadari,
setelah saya merenung, luar biasa Tuhan itu. Di hari Natal, penghujung tahun 2020, dari Galatia pasal 4 ayat 4, Tuhan bilang, setelah genap waktunya. Bicara tentang waktu. Natal kita tahun ini kembali bicara tentang waktu. Sejak waktu itu. Sejak kapan? Sejak kapan? Saudara, kita akan baca sama-sama di ayat yang ke-18. Matius 16 ayat 18. Sejak kapan? Baca ya, ayat 18. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Perhatikan kata ini. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Sejak kapan? Ayat ini bilang, sejak Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Sejak Tuhan Yesus bermaksud untuk membangun jemaatnya. Sejak waktu itu. Firman Tuhan akan disampaikan kepada kita pada Paskah kematian pada pagi hari ini. Sejak Tuhan mulai bermaksud, berniat untuk membangun jemaatnya. Maka Tuhan katakan apa yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, Tuhan ingin membangunkan jemaat. Ya, bukan bangun gedung gereja, bukan. Itu bukan urusan Tuhan untuk bangun gedung gereja. Tapi Tuhan ingin membangun jemaat. Siapa itu jemaat? Saudara dan saya. Semua orang percaya itu sebagai jemaat. Tuhan berniat, bermaksud untuk membangun jemaat hari-hari terakhir ini. Saudara suka bagi di tahun 2021 setelah kita melewati tahun 2020 dengan bermacam-macam permasalahan yang harus dihadapi semua umat manusia. Dan kita bisa merasakan betapa sulitnya untuk menjalani hari-hari hidup ini. Dengar, di waktu inilah Tuhan sedang bermaksud untuk membangun gerejanya. Membangun iman saudara dan saya. Membangun kekristenan kita. Kita bukan sekedar jadi orang Kristen yang hanya Kristen-Kristenan. Kristen ikut-ikutan. Bukan. Tapi Tuhan ingin membangun betul-betul iman kekristenan kita. Tentunya kita bertanya, untuk apa sih dibangun? Untuk apa itu dibangun? Ya. Kenapa kekristenan harus dibangun? Coba kita akan baca kata selanjutnya dari ayat yang ke-18 tadi. Matius pasal 16 ayat 18. Ya, coba kita baca di kata terakhir, kalimat terakhir kata dan. Ya, dan 2, 3. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa kekristenan, gereja, jemaat Tuhan harus dibangun? Ayat dikatakan supaya alam maut tidak akan menguasainya. Kalau saya baca dalam terjemahan lain bilang supaya tidak ada yang dapat mengalahkan jemaat Tuhan. Maut pun tidak bisa. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Apalagi hari-hari terakhir ini. Tidak ada manusia yang tidak hidup dalam pergumulan. Semua orang hidup dalam pergumulan. Orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang bodoh. Orang yang tinggal di istana sampai yang tinggal di kolong jembatan. Semua sedang dalam pergumulan. Tapi firman Tuhan katakan, kalau saudara dan saya umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami pembangunan iman, seperti yang Tuhan ajarkan, dengar, engkau boleh mengalami pergumulan, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan saudara dan saya. Amin. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kita adalah kelompok
pihak yang akan menang dari semua yang harus kita hadapi. Bahkan firman Tuhan bilang, alam maut pun tidak bisa menguasai kita. Alam maut pun tidak bisa mengalahkan kita. Puji nama Tuhan. Belum selesai. Coba kita akan baca di ayat yang ke-19. Dari Matius pasal 16 ayat 19. Ya, perhatikan kata ini. 2, 3. Kepadamu aku akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalau jemaat itu sudah selesai dibangun. Kalau iman saudara dan saya, pengiringan saudara dan saya sudah selesai dibangun. Bukan hanya kita keluar sebagai pemenang-pemenang dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan bilang kepada jemaat Tuhan yang sudah selesai dibangun. Dikatakan kepadanya akan diberi kunci kerajaan sorga. Artinya apa? Otoritas kuasa diberikan kepada umat Tuhan. Kepada anak-anak Tuhan yang sudah selesai pembangunan. Untuk apa? Dikatakan apa yang kamu lepas di bumi akan dilepas di sorga. Apa yang kamu ikat di bumi akan diikat di sorga. Artinya bagi jemaat Tuhan yang sudah selesai dibangun seperti yang Tuhan kehendaki. Dikatakan kepadanya, dikatakan semua yang kita kerjakan Tuhan terlibat di dalamnya. Bukan saudara tok yang bekerja. Melepas mengikat, bukan. Tapi firman Tuhan bilang kalau kamu melepas di bumi, aku juga lepas di sorga. Kalau kamu ikat di bumi, aku juga ikat di sorga. Artinya saya mau bilang, semua yang kau kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mau jadi anak Tuhan seperti ini? Hah? Hadapi pergumulan dan kau akan mengalami kemenangan. Jaminannya kau tidak akan pernah bisa dikalahkan. Maut pun tidak bisa mengalahkan saudara. Bahkan dikatakan semua yang kamu kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan membangun jemaatnya. Bagaimana Tuhan membangun gerejanya. Bagaimana cara Tuhan membangun. Ya, kita akan baca kembali dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18 tadi. Ayat 18. Perhatikan kata dan di atas. 2, 3. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Untuk membangun kekristenan yang sesungguhnya. Tuhan bilang aku akan membangun di atas batu karang ini. Apa itu batu karang? Beberapa hamba Tuhan ngomong, oh itu Petrus. Karena kalau kita baca bilang engkau adalah Petrus. Petrus memang artinya batu karang. Ya, arti kata Petrus itu batu karang. Jadi kenapa dikatakan engkau adalah Petrus di atas batu karang ini? Orang kemudian menafsirkan batu karang itu Petrus. Di atas Petrus coba dibangun, oh bukan. Bukan. Kalau di atas Petrus coba dibangun, cuma bisa menyangkal Tuhan. Tapi yang dimaksud dengan batu karang itu adalah Kristus sendiri. Petrus itu batu karang kecil. Tapi Kristus itu batu barang besar. Bahkan dikatakan gunung batu. Itulah Kristus. Bukan Petrus. Di atas Kristus Tuhan akan membangun. Kristus merupakan fondasi daripada pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan gereja, pembangunan jemaat Tuhan. Di atas batu karang, di atas Kristus sendiri. Makanya tidak usah dibaca di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Di situ Tuhan berkata pada murid-muridnya.
Menurut kata orang, siapa aku ini? Kenapa Tuhan tanya begini? Karena Tuhan ingin murid-muridnya mengerti, mengenal siapa sih sebetulnya Tuhan Yesus itu. Yang dia ikuti itu siapa sebetulnya. Makanya Tuhan tanya, menurut kata orang siapa aku? Murid-muridnya tanya bilang, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada juga yang mengatakan engkau adalah Yeremia. Ada orang yang mengatakan salah satu dari nabi. Kemudian Tuhan bertanya, sekarang menurut kamu siapa aku ini? Petrus jawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu Petrus ngomong, spontan Tuhan berkata, berbahagia engkau Petrus. Karena bukan manusia yang mengatakan ini kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga. Tuhan Yesus senang waktu dengar pengakuan Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan bilang di atas batu karang ini, di atas Mesias, anak Allah, iman saudara, iman saya dibangun. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau tadi katakan bagaimana Tuhan membangun di sini. Yang pertama, Tuhan membangun dengan meletakkan di fondasi yang benar. Yaitu di atas Kristus Yesus. Itu imanmu dan imanku dibangun. Tapi belum cukup sampai di sini. Ya, belum cukup hanya sampai meletakkan fondasi. Kalau namanya pembangunan hanya buat fondasi, apa gunanya? Gak cukup. Kita sekarang kembali di ayat yang ke-21. Dari Matius pasal yang ke-16 ayat 21. Ya, kita baca sama-sama apa yang Tuhan katakan. 2, 3. Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Sampai di sini. Untuk melanjutkan pembangunan. Bukan cukup hanya sampai meletakkan fondasi yang benar. Supaya di fondasi yang benar ini gereja dibangun. Tapi dikatakan Tuhan mulai saat itu. Mulai waktu itu. Dikatakan menyatakan kepada murid-muridnya. Apa yang dinyatakan? Tidak usah dibaca. Dikatakan ia harus pergi ke Yerusalem. Dikatakan menanggung banyak penderitaan. Kemudian dibunuh. Dan di hari yang ketiga dia harus bangkit kembali. Tuhan mulai menyatakan sejak Tuhan berniat membangun jemaatnya. Dikatakan Tuhan mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus yang disebut sebagai batu karang tadi. Yang banyak dikagumi oleh murid-murid. Dikatakan aku harus pergi ke Yerusalem. Menanggung banyak penderitaan di Yerusalem. Kemudian dibunuh. Pada waktu Petrus dengar Tuhan ngomong begini. Reaksi Petrus dikatakan Tuhan ditarik ke samping, kemudian Petrus berkata, Tuhan dijauhkan kiranya ini daripadamu Tuhan. Itu tidak akan terjadi buat kamu. Karena Petrus tidak pernah mengharapkan. Petrus tidak pernah mengira bahwa Tuhan Yesus yang diikuti. Batu karang ini akhirnya akan dibunuh. Ini tidak mengerti Petrus. Dia bilang jangan terjadi itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Enyahlah kau iblis. Apa Tuhan mengatakan Petrus jadi iblis? Halo? Apa Tuhan menyebut Petrus itu iblis? Tidak. Waktu Tuhan berkata, enyahlah kau iblis. Dengar. Karena Tuhan melihat di dalam diri Petrus pada saat itu. Memang ada iblis yang menguasai. Ada iblis yang sedang menipu. Baru saja dari mulut Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi sesudah itu beberapa saat kemudian dia bilang jangan kamu menderita, jangan kamu dibunuh Tuhan.
Jangan dijauhkan itu. Tuhan berkata, enjah kamu iblis. Saudara-saudaraku, makanya kita perlu waspada ya. Jadi anak-anak Tuhan kita perlu waspada. Di satu saat kita bisa kelihatan hebat. Ya, berapi-api, semangat, sungguh-sungguh. Punya pengertian yang benar. Tapi begitu lewat beberapa saat, kita bisa tertipu. Maka Tuhan bilang berjaga-jaga. Jangan sampai iblis datang dan menipu saudara. Tuhan katakan, ya iblis, kamu jadi batu sandungan bagiku. Haleluya. Kemudian kepada Petrus Tuhan ngomong apa? Kamu hanya mikirkan apa yang manusia pikirkan. Tapi kamu tidak pernah mikirkan apa yang Allah pikirkan. Hidup kekristenan yang benar. Dengar. Hidup kekristenan yang benar. Apa yang kau pikir. Bukan hanya yang manusia pikir. Banyak kali kita ikut Tuhan. Tapi ikut sesuai dengan pikiran kita. Mauku ini, mauku itu. Aku ikut Tuhan, aku mau ini, mau itu. Dengar, kalau kau mau jadi gereja yang benar, Dek bilang jangan memikirkan apa yang manusia pikirkan. Tapi mari kita mulai belajar memikirkan apa yang Allah pikirkan. Menjadi gereja, menjadi jemaat yang cemerlang, jemaat yang berkenan, jemaat yang berkualitas. Tuhan bilang, pikiranmu dan pikiranku bukan pikiran manusia, tapi pikiranmu dan pikiranku adalah pikiran Kristus, pikiran Allah. Amin. Apa itu pikiran Kristus? Apa itu pikiran Allah? Kita baca di ayat yang ke-24. Apa yang dimaksud dengan pikiran Kristus, pikiran Allah? Ayo sama-sama kita baca. 2, 3. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Apa katanya? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini pikiran Kristus. Ini pikiran Allah. Untuk menjadi gereja yang benar. Jemaat Tuhan yang sempurna, yang kuat. Dia firman Tuhan bilang, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita tidak bisa jadi orang Kristen hanya sekedar ikut. Asal ikut Tuhan. Aku ini anak Tuhan. Aku ini orang percaya. Apa buktinya? Aku ke gereja. Aku setiap minggu ke gereja. Bahkan aku juga ikut melayani. Dengar. Kalau hanya sampai di ukuran itu kau jadi orang Kristen. Saya bilang kau orang Kristen yang belum mengalami pembangunan yang sebenarnya. Orang percaya, orang Kristen yang mengalami pembangunan yang sebenarnya adalah mereka yang ngerti firman Tuhan. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Waktu saya perhatikan ayat ini, saudara-saudara. Ini syarat untuk jadi gereja yang benar. Syarat untuk jadi orang Kristen yang benar. Syarat untuk menjadi jemaat Tuhan yang benar. Dan berkualitas. Sehingga dikatakan, tidak ada yang bisa kalahkan kita. Di tangan kita ada kunci kerajaan sorga. Kapan? Kalau saudara dan saya sudah sampai pada titik ini.
Barang siapa mengikut aku, siapa saja setiap orang yang ikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ada dua kata mengikut di sini. Ada dua kata mengikut. Kemudian karena dua kata inilah membuat kabur dari maksud ayat ini ditulis. Ada yang berkata begini, syarat untuk mengikut Tuhan itu menyangkal diri, pikul salib. Menyangkal diri, pikul salib. Hanya dua. Enggak. Bukan dua. Syarat untuk mengikut Yesus ada tiga. Yang satu, menyangkal diri. Dua, pikul salib. Tiga apa? Mengikut Yesus. Ini syarat untuk mengikut Yesus. Menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti. Saudara-saudaraku, kata mengikut yang pertama, setiap orang yang mengikut aku itu tidak sama dengan kata yang terakhir. Dan mengikut aku, tidak sama. Coba dibuka multimedia supaya jemaat bisa lihat. Ya, kata mengikut itu ada dua, tapi pengertiannya beda. Di situ mengatakan kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ini kata pertama. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang kedua. Mengikut yang pertama, itu adalah pengikutan karena Tuhan panggil. Seperti waktu Tuhan ketemu Andreas, ketemu Petrus, ketemu Yohanes. Ikutlah aku. Ketemu Lewi, ketemu Sakius. Ikut. Dipanggil, kemudian mereka ikut. Bahkan Tuhan berkata, ikutlah aku akan jadikan kamu penjala jiwa. Ada embel-embel, ada janji yang Tuhan janjikan. Itu mengikut yang pertama, saudara. Tapi kata mengikut yang kedua, ini mengikut yang tanpa tambahan. Dikatakan menyangkal diri, pikul salib, mengikut aku. Kata mengikut ini, mengikut karena komitmen. Karena berkeputusan mengikut. Mau enak, mau gak enak, mau senang, mau gak senang, mau susah, mau menderita, atau mau sukacita. Itu bukan jadi masalah. Firman Tuhan bilang orang yang mau ngikut Tuhan, dipanggil dan ngikut Tuhan, ngiring Tuhan. Dikatakan pada waktu dia mengambil keputusan ikut, dia bilang mau senang, mau susah, mau apapun, dia tetap harus ikut Tuhan. Yang firman Tuhan akan tekankan kepada kita pada pagi hari ini. Kalau kau mau jadi gereja yang sempurna, gereja yang kuat, gereja yang akan mampu menghadapi apapun juga, bahkan kau diberi otoritas oleh Tuhan. Kapan? Kalau kau ada gereja, anak-anak Tuhan, orang percaya yang dikatakan mengikut Tuhan, ngiring Tuhan dengan 3 syarat. Menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Itu nyangkal diri. Ya. Dengar. Selama saudara jadi orang Kristen ngikut Tuhan, tapi ada embel-embel, aku ikut Tuhan supaya aku diberkati. Aku ikut Tuhan supaya sakitku sembuh. Aku ikut Tuhan supaya rumah tanggaku rukun. Selama masih ada tambahan-tambahan, saya mau bilang, engkau belum seperti yang Tuhan mau. Belum. Tuhan bilang kalau kau mau ikut Tuhan, ikut tanpa syarat. Ikut tanpa syarat. Ini yang bilang tidak mementingkan diri sendiri, menyangkal diri. Setelah
tidak mementingkan diri, menyangkal diri, bilang pikul salib. Penekanan dari firman pagi ini, pikul salib. Salib bukannya sebagai hiasan kalung orang-orang Kristen. Salib bukan hiasan di rumah dari tembok orang Kristen. Bukan. Salib bukan sekedarnya dipegang oleh orang Kristen. Bukan. Tapi salib harus merupakan ciri kehidupan orang Kristen. Pikul salib. Haleluya. Nanti kita salah. Setelah itu baru dan mengikut Yesus. Tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian pikul salib. Mau mengangkat salib. Ya, bukan sekedar hiasan. Bukan. Tapi betul-betul mau jalani hidup salib. Jalan salib. Tradisi dari saudara kita dari umat Katolik. Biasanya kalau menjelang Paskah gini. Sebelum Jumat Agung. Ada jalan salib. Prosesi jalan salib. Ya, jadi itu selalu dilakukan setiap tahun. Prosesi jalan salib. Tapi bukan itu. Sampai di situ saja yang Tuhan mau. Tapi betul-betul supaya setiap hari hidupmu. Betul-betul ada pada jalan salib itu. Amin. Makanya ada pujian berkata salib hentar aku terus. Salib hentar aku terus. Sampai ke sorga rumah Bapa. Saudara-saudaraku tidak bisa tidak. Hidup kita setiap hari harus berjalan bersama-sama dengan salib. Amin. Tidak bisa tidak. Harus itu. Aduh Pak Pendeta ini kan berat Pak Pendeta. Salib itu kan gak enak Pak Pendeta. Salib itu kan menyakitkan. Kau aku harus hidup seperti itu. Gak mau deh aku jadi orang Kristen. Kalau kau gak mau berarti kau belum masuk dalam pembangunan. Tapi kalau kau mau masuk dalam pembangunan dan selesai dalam pembangunan. Bilang kau harus mau menerima syarat ini. Ikut Yesus. Iring Yesus. Tidak mementingkan dirimu. Tapi pikul salibmu. Dan kemudian baru ngikut Yesus. Senang gak senang, cocok gak cocok. Tetap mengikut Yesus. Katakan amin. Mau ikuti syarat ini? Syaratnya ada berapa? 3. Apa itu? Menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Tidak mementingkan diri sendiri. Aku ikut Yesus bukan untuk kepentingan diriku. Itu perlu. Jangan dibalik ya. Karena aku mau ikut Yesus. Jangan. Kalau kau mau jadi umat Tuhan yang benar. Dia bilang ikut Yesus. Tidak mementingkan diri. Yang kedua. Pikul salib. Pikul salib. Kemudian yang ketiga. Dan mengikut Yesus. Senang, susah, enak, gak enak. Tetap mau ikut Yesus. Amin. Saya sudah ingatkan di belakang. Tinggal 5 menit. Sedangkan saya bilang. Maksud dari pembangunan ini belum selesai. Tapi gak apa-apa. Saya akan putuskan sampai di satu tempat aja. Saya minta saudara nanti di siang live disiarkan. Saudara dengar lanjutannya di ibadah kedua. Apa yang dikatakan menyangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Tapi yang saya tekankan buat saudara di pagi ini. Kalau kau mau mengalami pembangunan tubuh Kristus. Menjadi gereja yang sempurna. Gereja yang berkualitas. Engkau harus dikatakan ngikut Tuhan. Ngiring Tuhan. Berjalan di belakang Tuhan. Dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian kita siap untuk angkat salib. Salib menggentar perjalanan kita. Sambil kita terus mengikut Yesus. Sampai dia datang yang kedua kali. Amin.
sampai kita masuk surga. Dan kalau saudara saya jadi orang-orang Kristen yang seperti ini, saya mau bilang, gak usah takut deh. Apapun yang kau akan hadapi sekarang ini dan ke depan, apapun, keadaan apapun yang kau akan hadapi, gak usah takut. Karena firman Tuhan bilang, tidak ada yang bisa menguasai saudara. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara. Kesulitankah, kesukarankah, ketelanjangankah, kelaparankah, tidak ada. Amin. Tidak ada yang nyurut ke imanmu. Oh ikut Tuhan kok gini terus ya. Ikut Tuhan kok sakit ya. Ikut Tuhan kok seperti ini. Oh tidak ada. Kalau kau sudah mengalami dan mengerti pembangunan itu dan mengalami pembangunan itu. Saya bilang apapun yang kau hadapi. Kau tetap mengikut Tuhan. Kau tetap mengiring Tuhan. Kau hanya lihat Tuhan ada di depan aku mau di belakangnya. Dan terus. Dan orang yang seperti ini bukan hanya menang dalam menghadapi apapun. Dikatakan kepadanya diberi kunci kerajaan sorga. Artinya ada kuasa Allah. Ada otoritas Allah menyertai saudara dan saya. Memang kita tidak langsung melihat apa yang kita perlu itu ada. Apa yang kita perlukan selalu tersedia terlibat. Mungkin kita lihat. Tapi satu hal yang saya katakan. Kalau adalah umat Tuhan yang sudah dibangun seperti yang Tuhan mau. Saya mau bilang. Kalau toh tidak ada. Punya kuasa. Diberi otoritas untuk mengadakan itu. Haleluya. Makanya Tuhan bilang malam pagi hari ini. Ikutlah Tuhan. Iring Tuhan. Dengan 3 syarat. Menyangkal diri. Pikul salib. Dan mengikut Tuhan. Mau saudara? Saya katakan jujur. Salib itu memang gak enak. Salib itu menyakitkan. Tapi di balik yang tidak enak. Kalau kau ngerti. Ada kilauan cahaya yang luar biasa. Ada dampak yang luar biasa. Sampai saudara sendiri akan kagum. Kok bisa begini? Aku udah bayangkan itu. Bukannya kau saja. Orang sekelilingmu. Semua orang memperhatikan kau akan heran. Kenapa? Kilauan dari salib yang terpancar dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Saya ingin rindu saudara ikuti nanti lewat ibadah live. Ibadah yang kedua. Apa itu yang bilang? Menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Tapi saya akan tutup dengan satu ayat. Satu ayat. Ya. Kita akan baca dalam Injil Matius. Injil Lukas. Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas 23 ayat 26. Injil Lukas 23 ayat 26. Ya. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Ketika mereka membawa Tuhan Yesus. Mereka menahan seorang yang bernama siapa? Simon dari Kirene. Yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya. Perhatikan. Supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Dalam proses penyalipan. Waktu Tuhan mulai disuruh pikul salib. Menuju Gunung Golgota. Tuhan angkat salibnya. Tapi karena betapa menderitanya dan lemahnya pada saat itu. Tuhan harus jatuh bangun. Berulang kali Tuhan jatuh. Dipaksa bangun, bangun lagi, angkat lagi. Tapi karena serdadu Romawi sudah lihat Tuhan sudah betul-betul sudah gak sanggup.
Kemudian Tuhan lihat ada seorang yang baru pulang dari luar kota namanya Simon, orang Kirene. Orang itu dipanggil oleh saudara Romawi, ayo angkat. Saya pelajari siapa sih sebetulnya Simon orang Kirene itu siapa. Ternyata Kirene itu nama kota yang ada di Afrika Utara, itu Kirene. Ada 2 kota besar, daerah Libya sana. Dan salah satunya namanya Kirene. Simon dari Kirene ditafsirkan itu orang Afrika ya yang beragama Yahudi. Karena nama Simon itu nama Yahudi, nama Simon itu. Jadi ditafsirkan Simon ini adalah orang Afrika asli tapi beragama Yahudi. Tapi bisa juga ditafsirkan dia orang Yahudi yang ada di Afrika. Gak peduli mau yang mana. Yang pasti Simon dari Kirene ini dipaksa oleh serdadu Romawi untuk membantu Tuhan Yesus angkat salib sampai di Gunung Golgota. Dan ayat tadi katakan dengan terpaksa Simon angkat salib itu dan mengikut Tuhan Yesus. Bukankah tadi firman Tuhan bilang, gereja jemaat Tuhan yang mau dibangun adalah 3 syaratnya. Nyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Simon orang Kirene ternyata lakukan hal itu. Maunya saya gak mau. Tapi dipaksa ngangkat. Dia angkat. Dan setelah diangkat, dia ikut Yesus. Loh kan sudah memenuhi syarat. Tapi coba saya mau tanya. Sesudah Simon dari Kirene tadi angkat salib sampai di Golgota. Ada ceritanya lagi enggak? Hah? Saudara dengar gak ceritanya? Oh Simon jadi bertobat. Simon dipakai Tuhan seperti rasul-rasul. Ada gak ceritanya? Gak ada. Hanya 1 ayat itu tok. Jadi Tuhan mau saudara menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Jangan seperti Simon tadi. Karena kalau hanya seperti itu saya mau bilang gak ada ceritanya. Ya sampai itu aja. Kenapa? Di mana letak kesalahannya? Karena Simon hanya terpaksa. Hanya terpaksa. Dia tidak berani nolak. Serdadu yang pegang dia, angkat ini. Tapi buat saudara dan saya pada pagi hari ini, kalau kau mau dibangun dalam imanmu oleh Kristus Tuhan kita. Dengar, sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan kesadaran dan kerelaan. Dengar, bedanya di sini. Simon dari Kirene karena terpaksa dia ikut Tuhan. Dia terpaksa angkat salib. Tapi saudara dan saya Tuhan mengharapkan bukan karena terpaksa, tapi karena kesadaran, karena kemauan saudara. Aku mau ikut Tuhan dengan menyangkal diri, pikul salib dan terus ikut Tuhan. Amin. Kita akan lihat itu nanti di ibadah yang kedua. Ya. Tapi yang saya mau bilang, jadilah anak Tuhan yang berkualitas. Ya, berapa lama kau jadi Kristen? Tapi hanya Kristen-Kristenan. Asal Kristen. Tapi hari ini di hari Paskah tahun 2021, Tuhan sedang membenahi hidupmu. Karena sejak saat ini Tuhan ingin membangun kerohanian saudara dan saya. Amin. Amin. Sampai di sini saya akan sampaikan.